Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Rabu malam ini sudah saya katakan, atas rahmat dan anugerah Tuhan, Rabu malam ini tepat adalah malam di mana sebentar kita akan menikmati berapa jam lagi tanggal 25 Desember. Saat ini sudah Rabu malam tanggal 24 Desember. Saya yakin peristiwa terjadi pada malaikat Gabriel bicara kepada Maria sebelum kelahiran Yesus, bahwa dia akan mengandung dengan kandungan Roh Kudus. Dan malaikat juga bicara melalui mimpi kepada Yusuf. Nanti saya mau baca 2 ayat. Ada 2 kitab ya. Injil Lukas yang pertama tentang malaikat Gabriel bicara kepada Maria. Ini terlebih dahulu, malaikat Gabriel bicara terlebih dahulu kepada Maria, karena berkaitan langsung dengan Maria akan mengandung dan Roh Kudus. Dan setelah itu konfirmasi berikutnya bicara kepada Yusuf bahwa kondisinya Maria sudah mengandung dari kandungan Roh Kudus. Itu sebelum Yesus lahir besok, hari Natal 25 Desember, saya Pastor Yakob Ramakam menyanyikan pujian malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah dengar suara bawa kabar senang, Yesus juru selamatkan lahir. Dan telah dinubuatkan dalam kitab Nabi Mika pasal 5. Nanti saya baca ayat 1. Demikian firman Tuhan, demikian puji-pujian saya mau menyanyikan terlebih dahulu. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Haleluya, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Dalam nubuatan kitab Nabi Mika pasal 5 ayat pertama, demikian firman Tuhan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Adamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah malam hari ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Berfirman Bapa malam hari ini, mana adalah malam besok,
adalah hari kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Malam ini 24 Desember Bapa, malam detik-detik Engkau bicara kepada 2000 tahun lalu, Gabriel, malaikat Gabriel bicara kepada Bunda Maria. Setelah itu sebagai bukti konfirmasi juga malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf sesuai dengan Injil Matius pasal pertama. Izinkan Bapa, kami hamba untuk baca dua kitab, kitab Injil Lukas dan kitab Injil Matius. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sama-sama dipelihara sama Tuhan sampai di malam Natal 24 Desember. Berapa jam lagi? Sebentar saya sudah ada di kota Jember. 24 Desember 25 besok ada ibadah saudara ya. Ibadah Natal 25 26 tentang kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus semuanya ada suatu terobosan baru dengan tujuan supaya manusia lahir baru, supaya nanti kalau percaya kepada Yesus mereka diselamatkan. Sesuai dengan kitab Nabi Mika, nubuatan Nabi Mika terjadi kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Nabi Mika sudah bernubuat. Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Sudah disebut nubuatan ya, perempuan siapa? Itulah Maria. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangga punya Yesus, Bapa yang luar biasa. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai malam hari menjelang Natal besok. Ibadah Natal. Setiap kita gereja-gereja hamba Tuhan, anak Tuhan, pasti karena sudah ditetapkan oleh pemerintah, tanggalan sudah merah, sudah 25 Desember merah itu. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan, Injil Matius. Yang pertama saya mau baca Injil Lukas terlebih dahulu, ya. Karena malaikat Gabriel kalau ditanya siapa duluan antara Maria sama Yusuf, sama-sama dikasih tahu. Dan menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab yang kita baca, ya, itu pasti peristiwa terjadi. Malaikat Gabriel bicara kepada Maria. Maria terlebih dulu. Karena nanti ayatnya waktu itu belum mengandung, ya, belum mengandung. Dan di sana dikatakan aku belum bersuami. Nah, mari kita mau baca. Tapi beda dengan Injil Matius, waktu malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf, itu sudah mengandung Roh Kudus. Mari, jadi berarti kesimpulannya malaikat Gabriel bicara terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu kepada Bunda Maria. Mari kita mau baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Coba ini, mendapatkan kasih karunia Allah. Ini penting. Tolong garis bawahi saudara, Bapak, Ibu, kasih karunia Tuhan. Supaya setiap kita minta sama Tuhan, supaya Bapak, Ibu senantiasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu penting. Ya. Terus berikutnya ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini akan mengandung, berarti kesimpulannya belum mengandung. Beda dengan Matius pasal 1. Ya, kalau Matius pasal 1, ya, dengan ternyata yang mengandung Roh Kudus. Saya mau baca nih. Ini perbandingannya. Matius pasal 1 ayat 14. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung. Kalau ini belum mengandung, engkau akan mengandung. Terus berikutnya, nanti dua-duanya saya baca, saudara. Terus berikutnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya
tahta Daud bapa luhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, berarti kekal kerajaan Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Nah, ya jelas ya, beda. Jadi ini statementnya, aku belum bersuami, ya. Beda dengan nanti kita baca dalam Injil Matius. Jadi ini pasti ini terlebih dahulu, saudara ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak akan kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu, ia akan sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Jadi kesimpulannya itu Elisabet itu mengandung siapa? Yohanes Pembaptis, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu lahir dulu, yang sudah saya katakan kemarin, nubuatan Nabi saya, ya. Luruskan jalan Tuhan, ya, di padang belantara. Itu siapa nubuatan? Itu nanti nubuatan Yohanes Pembaptis untuk lakukan terobosan sebelum Yesus lahir. Jadi ini sanak saudaramu itu Elisabet yang sudah mengandung Yohanes Pembaptis. Maria belum, saudara, ya. Jadi pada waktu sebab bagi Allah tidak mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Ya, pada waktu Bunda Maria berkata, jadilah menurut padaku menurut. Nah, itu waktu saya yakin Roh Kudus masuk di dalam Maria dan mulai mengandung hari pertama. Menurut saya seperti itu, ya. Karena saya katakannya ini yang pertama beda dengan Matius pasal 1. Ya, ini baru peristiwa konfirmasi kepada Yusuf. Setelah bicara kepada Bunda Maria, baru malaikat Tuhan juga bicara kepada Yusuf, ya. Jadi jelas. Mari kita membaca Matius pasal 1 supaya jelas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencamarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan dia. Menceraikan berarti sudah menjadi tunangan, ya. Jadi beda dengan yang tadi. Aku belum bersuami, ya. Nah, beda, ya. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi yang berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Berarti Maria sudah mengandung. Berarti selang berapa bulan pasti konfirmasi kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Yesus artinya penyelamat, ya, penyelamat, ya, juru selamat. Tuhan yang menyelamatkan, ya. Itu namanya artinya Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi kata Immanuel di sini Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 yang terakhir. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan sebagai awal, karena besok kita memperingati hari Natal kelahiran Yesus, dan ini sebelum kelahiran Yesus terjadi, ya. Dan nanti kita baca Matius pasal 2 besok, ya. Ini peristiwa kelahiran Yesus. Jadi saya katakan, mari sebelum kita melaksanakan ibadah Natal besok, saat ini saya bacakan sebelumnya terjadi nubuatan Nabi Mika, dan malaikat Gabriel bicara terlebih dahulu kepada Bunda Maria. Itu konfirmasi bicara kepada Yusuf. Seperti malam hari ini sebelum besok kita ada ibadah Natal, berarti Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, mari kita mau hidup baru. Supaya kita sungguh-sungguh dengan kelahiran Yesus, kita komit dengan Tuhan, kita mau hidup lahir baru. Sebab apa, saudara? Kelahiran baru diperlukan. Tanpa kelahiran baru, nggak bisa masuk surga. Waktu Yesus bicara di dalam Nikodemus, Yohanes pasal 3, kalau kau lahirkan kembali, kalau tidak lahir kembali, nggak bisa masuk surga, saudara. Jadi tentang kelahiran Yesus punya makna, supaya setiap orang Kristen harus lahir baru. Seperti dalam 2 Korintus pasal 5:17, ya. Ya, jadi ciptaan yang baru, Kristen, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lihat ini, saya mau baca
Yohanes pasal 3 bicara kepada Nikodemus ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Kalau tidak lahir baru. Kalau tidak lahir baru berarti kesimpulannya kehidupan yang lama. Kalau kita kehidupan lama, kehidupan daging, saudara. Kehidupan lama masih mandi dengan dosa. Tapi kehidupan baru, kehidupan yang diubahkan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita komit dengan Tuhan. Yesus saat ini bukan sebagai bayi, tapi dia sebagai Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali nanti. Kita hanya memperingati, kita mengingat 2000 tahun yang lalu. Supaya dengan tujuan dengan lahirnya Yesus, mari saya sebagai hamba Tuhan akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita harus lahir baru. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Karena apa, saudara? Sebelum Yesus lahir, manusia hidup di dalam dosa, penuh dengan kejahatan, tidak mengenal kebenaran. Makanya Tuhan berfirman di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tapi dengan adanya kelahiran Yesus, tidak ada alasan manusia tidak mengenal Tuhan. Maka disebut Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Dan kita mau setia. Dan kita mau lahir baru. Sebagai anak Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Besok kita ibadah hari Natal 25 Desember di Serta Perjamuan Kudus. Saya di kota Jember. Biar hari ini kita menyongsong kedatangan Tuhan, ciptaan yang baru, kita lahir baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjelang hari Natal. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas dan selamat memasuki tahun yang baru 2026. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin.